Selama era awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1960-an, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia masih dalam tahap awal. Tetapi ada beberapa langkah penting yang dilakukan untuk memperkuat fondasi dalam bidang ini. Berikut adalah beberapa poin tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia selama periode tersebut. Yang pertama adalah pendirian institusi pendidikan tinggi. Pada tahun 1950, didirikan Universitas Indonesia atau UI yang menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia. Pendirian universitas ini memberikan dorongan besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara ini. Yang kedua, fokus pada kemandirian dan pengembangan teknologi. Pemerintah Indonesia pada masa itu memberikan perhatian khusus pada pengembangan teknologi untuk mencapai kemandirian nasional. Hal ini tercermin dalam berbagai program pembangunan yang menekankan peningkatan produksi dalam sektor-sektor kunci seperti pertanian, perikanan, dan industri. Selanjutnya, pendirian lembaga riset. Selama era ini, beberapa lembaga riset penting didirikan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Salah satunya adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang didirikan pada tahun 1967. LIPI bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengembangkan penelitian ilmiah di berbagai bidang. Nah, berikutnya perkembangan infrastruktur dasar. Periode ini juga memiliki upaya signifikan dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Meskipun bukan langsung terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan infrastruktur ini menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di masa mendatang. Nah, berikutnya kontribusi ilmuwan dan intelektual. Peran ilmuwan dan intelektual Indonesia sangat penting dalam era ini. Mereka terlibat dalam berbagai penelitian dan perkembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan negara. Kontribusi mereka membantu memperkuat fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang berikutnya itu era pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1960-an hingga 1998. Ditandai dengan upaya yang lebih fokus dalam mengembangkan kapasitas sains dan teknologi negara ini. Berikut ini adalah poin-poin penting dari era tersebut. Pendirian institusi pendidikan tinggi dan riset. Selama periode ini, banyak institusi pendidikan tinggi baru didirikan, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Institut Teknologi Bandung atau ITB yang didirikan pada tahun 1959 menjadi salah satu institusi yang memainkan peran penting dalam mengembangkan sains dan teknologi di Indonesia. Selain itu, berbagai institusi riset seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI juga didirikan untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan ilmiah. Yang berikutnya itu peningkatan investasi dalam industri teknologi. Pemerintah Indonesia mulai mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk investasi dalam industri teknologi. Ini termasuk pengembangan industri berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Berikutnya itu pengembangan infrastruktur teknologi. Periode ini menyaksikan peningkatan dalam pembangunan infrastruktur teknologi, termasuk telekomunikasi dan transportasi. Peningkatan aksesibilitas teknologi menjadi salah satu prioritas untuk memperluas jangkauan sains dan teknologi di seluruh negeri. Yang berikut yaitu kerjasama internasional dalam riset dan pengembangan. Indonesia mulai menjalani kerjasama lebih erat dan dengan negara-negara lain dalam hal riset dan pengembangan ilmiah. Ini mencakup pertukaran ilmiah, transfer teknologi, dan partisipasi dalam proyek-proyek internasional. Kemudian yang berikut, pembentukan kebijakan dalam regulasi. Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan kebijakan dalam regulasi yang mendukung pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Langkah-langkah ini meliputi insentif untuk inovasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pembentukan lembaga-lembaga yang mengawasi dan mengkoordinasi aktivitas ilmiah dan teknologi. Kemudian yang berikut yaitu pengembangan sumber daya manusia. Indonesia meningkatkan upaya untuk melatih dan mendidik sumber daya manusia dalam bidang sains dan teknologi.
Program-program pendidikan dalam pelatihan diperluas untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dalam berbagai disiplin ilmu teknologi. Periode ini mencatat kemajuan yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Langkah-langkah ini membantu memperkuat fondasi ekonomi dan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan negara secara keseluruhan. Masa reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini beberapa poin utama tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia selama periode ini. Pertama, penguatan infrastruktur penelitian dan pendidikan tinggi. Pemerintah terus memperkuat infrastruktur penelitian dan pendidikan tinggi di Indonesia. Ini termasuk pembangunan laboratorium, fasilitas riset, dan kampus yang modern untuk mendukung kegiatan penelitian dan pendidikan di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kedua, fasilitas kerjasama antar lembaga riset, universitas, dan sektor swasta. Kerjasama antara lembaga riset, universitas, dan sektor swasta semakin ditingkatkan untuk mempercepat transfer teknologi, penelitian bersama, dan pengembangan inovasi. Kemitraan ini memungkinkan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dari penelitian akademis untuk diterapkan dalam industri dan masyarakat secara lebih efektif. Lalu yang ketiga, peningkatan fokus pada teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ataupun TIK menjadi salah satu fokus utama dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan akses internet, penggunaan smartphone, dan adopsi teknologi digital telah membuka peluang baru dalam mengembangkan aplikasi teknologi dan meningkatkan partisipasi dalam ekonomi digital. Pengembangan sektor teknologi dan startup. Indonesia telah melihat pertumbuhan yang pesat dalam sektor teknologi dan startup. Berbagai perusahaan teknologi Indonesia telah muncul menawarkan layanan dan produk inovatif dalam berbagai bidang seperti e-commerce, pembayaran digital, transportasi online, dan banyak lagi. Pendidikan dan pelatihan teknologi. Peningkatan investasi dalam pendidikan dan pelatihan teknologi telah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan teknis masyarakat, program-program pendidikan, dan pelatihan yang berfokus pada teknologi informatika, kecerdasan pembuatan, dan teknologi lainnya. Teknologi lainnya telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang meskipun terdapat kemajuan yang signifikan. Tantangan seperti kekurangannya dana untuk research. Senjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan serta kurangan kebijakan yang mendukung inovatif tetap menjadi hambatan dan mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia. Diperlukan komitmen yang lebih besar dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk terus mendorong kemajuan di bidang demi kepentingan pembangunan nasional yang berkelanjutan.